everyone, welcome again to this channel. Today we are going to discuss about present perfect continuous tense. Selamat datang kembali di channel belajar ini. Saat ini kita akan membahas tentang penggunaan present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense shows that something started in the past and is continuing at the present time. Jadi present perfect continuous tense ini membahas tentang suatu kegiatan yang diawali di waktu lampau dan masih berlanjut sampai waktu saat ini. And present perfect continuous tense emphasizes duration or the amount of time that an action has been taking place. Dan juga di dalam tenses ini menekankan tentang penggunaan durasi atau waktu pelaksanaan dari sebuah kegiatan yang telah diawali atau dilakukan sejak waktu yang sebelumnya. To recognize whether a sentence is categorized as present perfect continuous tense or not, we need to understand the time signal used in the present perfect continuous tense, such as so far, sampai saat ini, for, selama, since, sejak, ever since, sejak awal, lately, akhir-akhir ini, all day, sepanjang hari, recently, baru-baru ini. Jadi agar kita bisa mengenali apakah sebuah kalimat itu adalah present perfect continuous tense atau bukan, maka kita perlu memahami tentang penanda waktunya, seperti yang sudah dijelaskan barusan. In present perfect continuous tense, we will also use auxiliary verbs as one of the formation how to make the sentence, that is to be. In this case, have, that will get along with subject I, you, they, we, has, that will get along with subject he, she, it, and been, that will get along with all the subjects. Jadi dalam present perfect continuous tense, di dalam pembentukan kalimatnya, kita juga perlu mengenali atau memahami penggunaan auxiliary verbs atau kata kerja bantu, yaitu to be, have, dengan subjek I, you, they, we, has dengan subjek he, she, it, dan juga been yang bisa digunakan oleh seluruh subjek. In present perfect continuous tense, we need to understand rules for adding ing suffix for the present participle that will be used to form the sentence. Generally, all the verb will be added with ing, such as talk or sing will become talking and singing. Jadi kita juga perlu memahami aturan penggunaan akhiran ing pada setiap kata kerja bentuk pertama di dalam pembentukan kalimat present perfect continuous tense. Pada umumnya, seluruh kata kerja yang akan digunakan ditambah akhiran ing, seperti talk menjadi talking, sing menjadi singing. Namun, ada perlu yang kita perhatikan tentang formasi sebuah kata kerja yang terbentuk dengan adanya huruf konsonan ditambah huruf vokal E pada akhirnya. Jadi di bagian akhir sebuah kata kerja bentuk pertama itu akan diakhiri oleh huruf E, dan sebelum huruf E tersebut ada konsonan, maka kita harus terlebih dahulu menghilangkan huruf E tersebut sebelum menambahkan akhiran ing. Contohnya, take, itu akan menjadi taking. Jadi huruf E yang paling akhir itu hilang. Demikian juga dengan make menjadi making. Ada juga ketentuan pembentukan sebuah kata kerja bentuk pertamanya terdiri dari kombinasi konsonan, vowel atau huruf hidup, lalu kembali konsonan. Maka kita harus menggandakan huruf konsonan yang terakhir sebelum kita menambahkan akhiran ing. Seperti contohnya run dan swim. Run itu huruf U-nya diapit oleh konsonan R dan N. Maka kita harus menggandakan huruf N yang terakhir tersebut lalu kemudian menambahkan akhiran ing. Demikian juga dengan swim akan menjadi swimming. Let us study the following example of the verb ing formation in present perfect continuous tense. So we have verb 1 as the very first, and then we will change the verb 1 into verb ing. So we need to understand the rules. Verb 1. Begin, complete, drink, go will become beginning,
Because we have vowel I in between of consonant G and N, so that we will have to double the very last consonant, that is N, on the verb 1 before we add suffix ing or ing. Jadi kita harus terlebih dahulu merubah bentuk kata kerja pertama tersebut dengan menggandakan huruf konsonan terakhir yaitu N, karena di dalam kata kerja bentuk pertama terdapat huruf vokal I yang diapit oleh konsonan G dan N. So, begin will become beginning. Complete. To change complete becoming verb ing, we need to delete E vowel at the very last of the verb 1. Kita harus menghilangkan huruf E pada kata kerja pertama complete sebelum kita menambahkan akhiran ing. So, complete will be completing. Drink tidak termasuk dalam ketentuan di atas, maka langsung kita tambahkan akhiran ing. Drink menjadi drinking. Go juga demikian, tidak termasuk dalam ketentuan yang di atas tadi, maka kita langsung menambahkan akhiran ing di belakangnya. So, go will become going. That is how to form verb ing or present participle in present perfect continuous. Now, let us study the pattern of how to make positive form in present perfect continuous tense. Sekarang mari kita pelajari bagaimana cara menentukan sebuah kalimat di dalam present perfect continuous tense. We have to remember that we have positive form that is consisting of subject plus have or has as the auxiliary verb plus been plus verb ing plus object or adverb. Jadi kita selalu memiliki kalimat positif di setiap tenses yang terdiri dari subject ditambah kata kerja bantu have atau has. Lalu ingat kita menambahkan been sebelum kita menambahkan kata kerja berakhiran ing. Lalu di bagian akhir kita bisa menambahkan objek ataupun adverb. Penambahan objek atau adverb ini adalah optional. Let us see the following example. We need to change the following sentence become present perfect continuous tense. Robert talked to principal since 8 a.m. So, we need to understand or recognize the subject. The subject is Robert. After subject, we put have or has. We choose has because the subject is he. Jadi setelah subjek Robert, kita menempatkan kata kerja bantu has. Kenapa kita pakai has? Karena Robert itu adalah he di dalam subjek. Jadi pasangan he adalah has. Kemudian kita menambahkan kata been, kita ikuti saja formulasi itu, been, lalu kemudian kata kerja bentuk pertamanya yaitu talk, kita rubah menjadi talking. Dan kemudian kita lanjutkan to principal, kepada kepala sekolah, since 8 a.m., sejak jam 8 pagi. Robert telah sedang berbicara kepada kepala sekolah sejak jam 8 pagi. Jadi Robert sudah memulai berbicara sejak jam 8 pagi, namun saat ini proses pembicaraan tersebut masih berlangsung atau belum selesai. The next example. Cindy and I work in the factory all day long. Kita diminta untuk merubah kalimat ini menjadi present perfect continuous tense. So we need to understand or recognize the subject first. Kita harus mengenali yang mana subjeknya. Ya, subjeknya adalah Cindy and I. Lalu ketentuan berikutnya kita menggunakan kata kerja bantu have atau has. Kita pilih have. Kenapa kita pilih have? Karena subjek tadi itu sama dengan we. Cindy and I adalah we dan pasangan we adalah have. Lalu kita lanjutkan dengan menempatkan been setelah have dan kata kerja bentuk pertamanya kita rubah dari work menjadi working atau present participle, penambahan ing di akhir kata kerja bentuk pertama. Nah, kemudian kita lanjutkan in the factory all day long. Jadi kalimat ini adalah Cindy dan saya telah sedang bekerja di pabrik sepanjang hari. Jadi dari awal Cindy dan saya sudah melakukan pekerjaan, namun sampai saat ini dibicarakan, saya dan Cindy masih bekerja, belum selesai kegiatan tersebut. Demikianlah untuk pembentukan kalimat positif dalam present perfect continuous tense. The next thing is that we also need to understand how to use the pattern for negative sentence in present perfect continuous tense. Selanjutnya adalah kita juga harus memahami bagaimana cara pembentukan kalimat
negatif di dalam present perfect continuous tense. So, the construction will be, susunannya akan menjadi subject plus have or has plus not plus been plus verb ing plus object or adverb. Jadi terdiri dari subjek, kata kerja bantu have atau has, lalu jangan lupa meletakkan kata not sebagai tanda negatif, lalu been, kemudian verb one yang dijadikan verb ing, kemudian object atau adverb. Let us see the following example. Robert talked to principal since 8 a.m. Kita rubah menjadi kalimat negatif menjadi Robert has, seperti yang contoh di positif tadi, has not, kita letakkan not, kemudian been, lalu kata kerja bentuk pertama talk menjadi talking, kemudian to principal since 8 a.m. Demikian formasinya untuk membentuk kalimat negatif. The next example is Cindy and I work in the factory all day long. Cindy dan saya bekerja di pabrik sepanjang hari. Kita rubah menjadi present perfect continuous tense. Maka kita buat subjeknya Cindy and I, kita lanjut have sebagai kata kerja bantunya. Jangan lupa meletakkan not setelah itu, kemudian been, lalu verb ing, work will become working. Kemudian kita lanjutkan kalimatnya in the factory all day long. Demikianlah dalam pembentukan kalimat negatif di dalam present perfect continuous tense. Now we will study how to form interrogative sentence in present continuous tense. We need to recognize the pattern. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana membentuk kalimat tanya di dalam present perfect continuous tense. Maka kita harus memahami konstruksinya. Seperti berikut. Kata kerja bantunya di awal kalimat have or has is placed at the very beginning of a sentence. Jadi di awal kalimat plus subject plus been plus verb ing plus object or adverb, and do not forget to put question mark at the very end of the sentence. Jadi konstruksinya adalah have, has, ditambah subject, kemudian kata been, lalu verb ing, kemudian objek atau adverb yang tersedia, dan jangan lupa meletakkan tanda tanya di belakangnya agar menjadi kalimat tanya. Let us see or study the following example. Robert talked to principal since 8 a.m. Kita akan rubah menjadi kalimat tanya. Maka yang pertama muncul adalah kata kerja bantu has, karena subjeknya adalah Robert, he. Lalu kita lanjutkan menuliskan been, kemudian verb ing, talk menjadi talking. Lanjutkan to principal since 8 a.m. Apakah Robert telah sedang berbicara kepada kepala sekolah sejak pukul 8 pagi? Kita letakkan tanda tanya di akhirnya agar menjadi kalimat tanya. The next example is Cindy and I work in the factory all day long. Kita rubah menjadi kalimat tanya menjadi have Cindy and I been working in the factory all day long? Jangan lupa letakkan tanda tanya di akhir kalimat. Demikianlah pelajaran kita tentang present perfect continuous tense. That is all for now. I hope you can study more in order to improve yourself. Thank you. See you on the next video.